Halo MNCers, selamat datang di Total Invest Podcast bersama MNC Sekuritas. Kali ini kita punya tema yang sangat penting sekaligus sangat dekat juga dengan kehidupan para investor, khususnya investor retail tentunya. Seperti yang kita ketahui, dunia keuangan semakin digital dan ini membawa peluang besar, tapi juga tidak lupa ada tantangan yang tidak kecil juga. Podcast kali ini sangat-sangat spesial karena kita akan ngobrol dalam rangka Investor Protection Month 2025 yang tahun ini mengangkat tentang tema cerdas digital, cerdas finansial. Nah, MNCers, kita akan membahas bagaimana investor bisa tetap aman, terlindungi, dan percaya diri berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan lebih istimewanya lagi, kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang narasumber dari Indonesia Securities Investor Protection Fund yang biasa kita kenal sebagai Indonesia SIPF, sebuah lembaga resmi yang bertugas memberikan perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Nah, MNCers, tanpa berpanjang lagi, saya ingin kenalin ya seorang narasumber yang tentunya sangat-sangat kompeten ya. Beliau adalah Inneke Kusuma Dewi atau biasa dipanggil Mbak Inneke. Beliau adalah Head of Corporate Secretary and Legal Indonesia SIPF. Bersama beliau, kita akan kupas tuntas tentang mekanisme perlindungan investor dan tentunya harus waspada juga terkait dengan risiko-risiko di era digital saat ini. Serta ada yang penting juga, ada tips-tips praktis agar kita semua bisa menjadi investor yang lebih cerdas lagi di pasar modal kita. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo Mbak Inneke, apa kabar Mbak Inneke? Halo Mas Andri, kabar saya baik. Mas Andri sendiri Uh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini tentunya pasar modal kita juga sangat luar biasa, udah kembali ke posisi yang hampir all time high ya Mbak ya. Dan Betul. tentunya ini bisa memberikan semangat baru juga buat investor dan tentunya kita akan sharing ya Mbak ya tentang bagaimana amannya berinvestasi di pasar modal Indonesia. Mbak Nika ya. Oke, oke, MNC semuanya, sebelum kita lebih dalam lagi ya, saya ingin tanya dulu ke Mbak Inneke ya tentang apa sih Indonesia SIPF itu dan perannya di pasar modal Indonesia itu gimana sih Mbak? Indonesia Securities Investor Protection Fund atau Indonesia SIPF itu penyelenggara dana pelindungan pemodal atau kita bisa singkat sebagai PDPP yang memberikan penjaminan terhadap kehilangan aset investor. Jadi kalau saya ilustrasikan ya, mas simpelnya tuh kita bisa pakai metafora movie. Indonesia Oke, SIPF itu seperti guardian of assets-nya investor di pasar modal Indonesia. yes. Jadi Indonesia SIPF itu juga merupakan anak usaha self-regulatory body di pasar Ya. modal Indonesia, yakni Bursa Efek, kemudian KSE dan juga KPI yang berfungsi melindungi dan menjamin aset investor di pasar modal dalam rangka penguatan pilar perlindungan investor OJK Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027. Wah, jadi udah ada roadmap sendiri Mbak ya, jangka panjang ya. Ya. Tentunya ini satu rencana strategis agar pasar modal Indonesia terus tetap bisa bertumbuh di masa mendatang dan tetap menjaga keamanan investor untuk berinvestasi di pasar modal. Oke, nah investor itu udah dijelasin ya sama Mbak Nika, kita udah tahu tentang Indonesia SIPF. Nah lanjut nih Mbak, kalau setahu saya kan dalam beberapa tahun terakhir ya, Indonesia SIPF kan selalu menggaungkan ada kampanye Investor Protection Month. Nah sekarang di 2025 apa sih sebenarnya Mbak Investor Protection Money itu dan gimana maknanya yang bisa dipetik oleh investor dalam bulan Investor Protection Money ini? Ya, jadi tadi kan Indonesia SPF itu kan badan hukum ya, yang punya Yes. tugas untuk melindungi dana, terus kemudian juga efeknya milik investor di pasar modal. Jadi selama ini peran kami itu kalau kita analogikan lagi nih ya, dalam kerangka good corporate governance itu seperti pendekatan line of defense ya. Jadi dana pelindungan ini tuh menempati lapisan pertahanan terakhir. Karena Ya, memang sifatnya itu kuratif ya, ya. memberikan kompensasi saat seluruh mekanisme pencegahan dan pengawasan itu tidak berhasil menahan risiko yang ada gitu ya. Tapi kami tuh di sini tidak mau hanya ingin menjadi obat gitu kan. Kadang Ya. terakhir tadi itu kita nggak mau cuma jadi pemadam kebakaran gitu ya. Waduh. Jadi masalah gitu kan. Kami juga ingin bisa menjadi
vitamin bagi industri di pasar modal dan bisa juga lebih dekat dengan masyarakat ya. Jadi salah satu cara yang kita pakai itu adalah dengan melakukan kegiatan Investor Protection Month ini yang memang rutin kami adakan itu setiap tahun dan tahun ini itu sudah masuk tahun kelima. Jadi Wow, udah tahun kelima ya. Oke. betul. Jadi IPM ini itu memang kami buat agar masyarakat dan pelaku pasar modal paham bahwa ada loh mekanisme perlindungan untuk investor di Indonesia. Apalagi belakangan ini kan Mas Andri juga dengar gitu ya, banyak Ya, pemberitaan mengenai penipuan investasi. ya, ya. Kemudian juga ada juga pembobolan dana juga gitu kan. Jadi melalui forum ini kita juga ingin kasih edukasi nih, mana yang memang sebenarnya masuk ke ranahnya Indonesia SIPF gitu kan. Jadi melalui IPM ini kami juga ingin mengedukasi masyarakat agar bisa berinvestasi dengan aman, tahu caranya gimana sih ngenalin misalnya ada investasi bodong gitu kan, kita Ya. perlu invest atau enggak. Terus sama memahami, yang pentingnya juga memahami hak-haknya mereka gitu sebagai investor tuh ada di pasar modal dilindungi gitu sih. Ya, ya, ya. Boleh kasih bocoran dikit nggak, Mbak? Kan kalau Investor Protection Month 2025 itu kayaknya banyak kegiatan dan juga selain edukasi, tapi juga ada kompetisi dan segala macam. Boleh kasih bocoran nggak, Mbak? Apa aja, Mbak? Itu, Mbak. Ya bisa. Jadi kan memang kan di Investor Protection ini kan rangkaian kegiatan ya, rangkaian Ya. kegiatan. Jadi itu ada kegiatannya itu mulai dari lomba karya tulis ilmiah, Mhm. kemudian juga ada lomba webinar atau seminar itu yang kita selenggarakan juga ya bersama dengan anggota DPP lainnya gitu Ya. kan. Jadi kita sama-sama nih bareng-bareng secara masif gitu kan. Dan gak cuma bersama anggota DPP saja, kita juga bersama dengan SRO, kemudian juga kita juga ikut memeriahkan juga karena kan memang bertepatan juga dengan kegiatan di pasar modal lainnya ya. Jadi kita juga Ya. berbarengan dengan OJK gitu. Jadi lumayan sih setelah tadi webinar seminar ada juga nanti lomba CSR juga. Jadi kita nggak cuma Oke. menargetkan kepada investor yang memang sudah memang sudah dewasa gitu ya. Tapi kita juga ingin bisa menjangkau atau memberikan literasi kepada generasi-generasi muda. Mudah Gitu. ya. Jadi kan kalau kayak di sektornya perbankan menabung itu sudah ada, di sektor pendidikannya kita juga ingin bisa pelan-pelan nih. Tapi tentunya di level yang memang menurut kita sudah bisa inilah ya, habis menabung, kemudian next advance-nya itu kan ke investasi. Investasi, ya. Betul, itu di level SMA lah gitu kan. Yang sudah mau punya KTP, karena kan tadi ada Ya, ya. ketentuan usia juga ya. Gitu. Betul, betul. Nah, menarik ya. Jadi, MNCs juga bisa ikutan ya berbagai macam kegiatan yang dilakukan di Investor Protection Month di tahun 2025 ini bersama Indonesia SIPF. Oke. Nah, kalau kita coba bergeser nih, Mbak, terkait dengan bagaimana ada manajemen risiko dalam berinvestasi ya, tapi juga perlu diperhatikan bahwa dulu setahu saya itu kan juga udah pernah terjadi beberapa kasus besar ya di masa lalu ya kita bisa sebut contoh beberapanya adalah Antaboga ya, kasus Antaboga, terus ada Sarijaya. Nah, dari berbagai pengalaman tersebut ya kira-kira apa sih pelajaran penting nih, Mbak, pelajaran penting yang bisa diambil dan harus diketahui sama investor khususnya investor retail pada saat ini, gimana, Mbak? Iya, jadi memang di awal tahun 2000-an kita semua tahu ya, ada beberapa kasus di masa lalu yang memang tadi seperti Mas Andri sebut Antaboga, kemudian Sarijaya yang memang memberikan banyak pelajaran berharga bagi ekosistem pasar modal Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal juga gitu lahirnya lembaga Ada. perlindungan investor di Ya, Indonesia. CPF itu latar belakangnya, Mbak, ya, waktu itu ya. Betul, Ya, ya. karena ada kejadian itu. Jadi pada masa itu memang banyak kasus yang terjadi dengan polanya itu, modus operandinya itu penggelapan dana yang kemudian diikuti dengan penipuan dan pemalsuan dokumen. Jadi situasi ini itu terjadi ketika saat itu ya, rekening investor itu dan rekening operasional perusahaan sekuritas itu kan masih digabung gitu kan. Yes. Jadi sehingga tuh membuka celah lah gitu kan. Terjadinya penyalahgunaan dana nih oleh si perusahaan sekuritas ini. Jadi untuk menutupi kejahatan tersebut tentunya para pelaku itu kan pasti jadinya menerbitkan dokumen palsu kan gitu. Ya, betul. Dokumen-dokumen yang tidak sah sehingga pada akhirnya itu akan menyebabkan kerugian aset nih bagi investor. Nah, dari perspektif ini di tata kelola struktur pasar modal ini, pengalaman ini itu memberikan pelajaran penting, itu mekanisme perlindungan investor yang kuat itu sangat dibutuhkan. Yang kini menjadi peran utamanya Indonesia SIPF. Nah, dari perspektif investor retail, pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus-kasus tersebut itu ada 4 ya.
Yang pertama pasti cek legalitasnya dulu nih. Jadi Oke. sebelum mulai Legalitas ya. berinvestasi, kita, jadi sebelum mulai berinvestasi penting nih bagi teman-teman untuk memastikan bahwa perusahaan sekuritas yang dipilih itu harus yang udah berizin dan diawasi oleh OJK gitu. OJK ya. Kemudian sudah terdaftar nih sebagai anggotanya Indonesia SIPF. Karena kan kita hanya baru bisa melindungi kalau memang perusahaan sekuritasnya itu adalah anggota kita juga gitu. Betul. Betul. Kemudian juga jadi ini sesuai ya dengan temanya tadi IPM tahun ini yang cerdas digital, Iya. cermat finansial. Jadi biar teman-teman tuh juga ketika investasi harus bijak juga nih, terus juga teliti gitu kan ketika memilih platform investasinya itu yang mana. Terus juga hindari juga penawaran investasi dari Investasi. platform ya yang nggak jelas gitu kan. Ada Iya. juga kan yang bisa juga mereka ngaku-ngaku gitu loh. Saya dari platform ini gitu, padahal sebenarnya ketika dia telusuri lagi itu bukan sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua yang itu pahami resiko produknya gitu. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting bagi teman-teman juga untuk memahami nih karakteristik dan juga risiko dari produk investasi yang mau dipilih gitu kan. Lagi-lagi nih teman-teman harus cermat ya. Jangan mudah tergoda misalnya, oh teman saya ikut investasi ini, saya juga tapi ikut-ikutan aja gitu. Ikutan. Benar-benar FOMO ya Mbak ya? betul FOMO. Iya, iya, iya. Kemudian yang ketiga juga pahami mengenai perlindungan Indonesia SIPF ya, karena tadi ini kan berkaitan mengenai haknya investor ya, haknya teman-teman juga gitu kan. Jadi perlu tahu nih kalau ternyata apa aja sih yang dilindungi sama SIPF. Kalau saat ini kan tadi yang dilindungi SIPF itu adalah dana ya yang disimpan di Bank RDN. Jadi tadi kalau ada yang tanya, kalau nanti uang saya di Bank RDN hilang bagaimana? Itu dilindungi sama Indonesia SIPF. Pasti dilindungi ya, karena memang udah mekanisme seperti itu ya Mbak ya. Betul, betul. Kemudian juga efek surat berharga yang memang tercatat di KSE ya, gitu. Jadi pastikan ketika nanti sudah daftar di perusahaan sekuritas itu dapat SID-nya gitu. Kemudian memang juga ketika teman-teman itu udah mendaftarkan ke platform tadi yang resmi tadi, kemudian melakukan investasi sesuai dengan SIPF tadi, Indonesia SIPF tadi, itu tuh sudah secara otomatis gitu loh dilindungi sama Indonesia SIPF. Jadi teman-teman tuh nggak perlu kayak registrasi tersendiri atau terpisah gitu kan supaya dilindungi sama Indonesia SIPF itu sudah secara otomatis. Sudah otomatis ya. By default. Selama dia berinvestasi itu menggunakan sekuritas yang menjadi anggota dari Betul. SIPF tadi Mbak. Dan juga punya izin dari OJK kita. Yes, betul. Kemudian yang terakhir yang keempat. Oke, apalagi itu Mbak? Soalnya itu terus tingkatkan literasi keuangan ya. Jadi teman-teman terus perlu update nih. Nanti kan tentunya kan sekarang kita lagi perluasan gitu kan ya, perluasan cakupan. Jadi supaya terus terupdate, kemudian juga mengenai tren-tren apa aja sih sekarang dari kejahatan keuangan gitu kan. Jadi supaya tadi memitigasi supaya jangan sampai masuk ke ranah investasi ilegal atau bodong. Ilegal. Gitu Iya. Nah, udah lengkap ya. Jadi Mesir semuanya udah bisa tahu tuh apa yang bisa kita petik dari pengalaman di masa lalu sehingga lahirlah SIPF dan juga tadi mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh SIPF kepada para pemodal di pasar modal Indonesia. Nah, kalau bicara tentang sekuritas yang ini Pak tadi Pak ya, yang terdaftar di OJK, diawasi ya tentunya, dan juga terdaftar sebagai member of Indonesia SIPF. Nah, gimana sih caranya Mbak? Gimana sih caranya investor retail ini tahu kalau sekuritas yang dipakai itu memang anggota SIPF atau istilahnya DPP SIPF ya Mbak tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, gimana sih caranya Mbak? Ya, jadi teman-teman nanti bisa memastikan itu apakah perusahaan sekuritasnya ini yang memang mau teman-teman pilih gitu ya, itu anggota DPP-nya atau anggota Dana Perlindungan Pemodalan Indonesia SIPF itu dengan cara pertama itu bisa cek ke website kita. Jadi website resmi SIPF itu ada di www.indonesiasipf.co.id. Kemudian di situ bisa pilih menu anggota DPP. Nanti di halaman tersebut akan keluar tuh listnya lengkapnya. Nanti bisa search di situ. Gitu. Berarti yang nggak ada di situ itu tidak menjadi anggota DPP dari SIPF ya Mbak ya? Iya, tapi so far sekarang semua perusahaan sekuritas semua udah pasti ya? Kita udah pasti. Nah, berarti kesimpulannya MNC semuanya kalau udah berinvestasi di pasar modal jangan khawatir, udah pasti dinyatakan aman. Kenapa? Karena semua perusahaan sekuritas dan pastinya terdaftar di OJK juga dan SIPF udah bisa dilindungi. Ya, betul ya Mbak ya, seperti itu ya. Nah, satu lagi Mbak terkait dengan mekanisme perlindungan investor ini. Kalau misalkan ada masalah yang terjadi pada sekuritas salah satu investor, mereka berinvestasi di sana. Nah,
ada masalah, saya katakanlah salah satunya tadi ada penggelapan dana atau apapun lah gitu, yang menyerempet kepada, oh ini kayaknya ada risiko nih, uang saya gimana gitu loh, atau saham saya gimana gitu loh. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, Mbak, seorang investor tadi, sehingga bisa dapat perlindungan dari SIPF? Silakan, Mbak. Ya, jadi secara sederhananya ya, itu ada 6 langkah sampai akhirnya tuh Indonesia SIPF itu bisa bisa membayar klaim penjaminan dari aset-aset investor berupa efek tadi, surat berharga yang tercatat di KSEI maupun dana yang memang disimpan di Bank RDN ya. Misalnya hilang gitu kan tadi kan. Terus investor merasa saya rugi nih gitu kan yang hilangnya aset saya ini. Jadi pertama yang perlu dilakukan itu adalah harus pastikan dulu nih emang asetnya hilang. Jadi tadi kan kalau misalnya dia itu efek, cek login ke website KSEI, ke SID-nya Say, itu. Jadi kan ada komparasinya kan. Oh, memang betul. berbeda nih antara yang ada di platform saya dengan yang Ya, di di platform sekuritas misalkan KSEI. ya. Yes. Betul gitu kan. Harus sama ya, ya Menser harus Iya, sama ya. betul harus sama gitu. Jadi ketika ada gap di situ dan ternyata itu hilang merugikan investor, langsung gitu kan bisa konfirmasi dulu, klarifikasi dulu ke perusahaan sekuritasnya. Oke. Kan ketika sadar nih, oke nih ada yang hilang, langkah awalnya itu adalah langsung konfirmasi ke perusahaan Sekuritas. sekuritasnya. Tuh, kok saya ada gap ya, ada perbedaan ini gitu. Karena kan di sini kan point of yang pertama kali kontaknya si customer itu kan si perusahaan sekuritas ya. Sekuritas, Dia betul. pertama kali karena kan dia kan Atau lihat platformnya, Mbak ya, secara yes, online ya. betul. Jadi dia tanya di situ gitu kan, sudah klarifikasi gitu. Karena tadi kan peran sekuritas itu juga kan sebagai salah satu the first line of defense-nya. Jadi pertama kali kan ketika Person of nanti, defense. jadi kan memang berlapis ya teman-teman untuk di pasar modal gitu kan. Jadi makanya kenapa tadi nggak perlu khawatir karena perlindungan di pasar modal itu sudah berlapis. Jadi yang pertama itu pasti perusahaan sekuritasnya itu tanggung jawab dulu gitu kan, akan coba selesaikan. Karena kalau itu nggak selesai baru nanti ke Indonesia SIPF. Nah lanjut tadi ketiga setelah udah klarifikasi, konfirmasi gitu kan, memang terjadi kehilangan gitu kan misalnya kan, Ya. intinya nggak resolve gitu lah di sekuritas Ya. ini. Baru bisa minta konfirmasi lagi atau nggak escalate permasalahannya itu ke OJK. Jadi bisa kontak ke OJK, ke kontak 157 gitu. Ya. Bisa sih lewat tadi kontak 157 atau enggak lewat email ya. Karena kan OJK sudah punya semacam email poolnya mereka juga. Email hotline gitu ya, Mbak ya. Betul, nanti di OJK tuh bisa bantu masuk ke langkah yang keempat, mereka akan lakukan verifikasi tuh, benar nggak sih ini gitu kan ya aduannya, atau sebenarnya bisa jadi kan sebenarnya udah resolve di sekuritas, tapi ternyata customernya udah keburu escalate ke OJK misalnya gitu kan, jadinya kan bisa jadi kayak gitu. Jadi makanya di sini OJK akan verifikasi nih, benar nggak ini memang kasusnya itu masih outstanding atau memang belum diselesaikan gitu kan tadi sama perusahaan sekuritas gitu. Nanti setelah tadi udah diverifikasi, misalnya ternyata terbukti nih gitu kan ya, iya benar asetnya hilang gitu kan, terus juga OJK kan sudah melakukan investigasi juga dari sisi kemampuannya. Tadi yang masuk ke yang kelima sekarang, yang kemampuannya itu apakah perusahaan sekuritas itu punya kemampuan, punya capability gitu kan untuk bisa ibaratnya mengganti atau mengembalikan. Tadi kan ada gap ya, ada selisih gitu misalnya kan. Kalau ternyata dari setelah verifikasi dan koordinasi dengan perusahaan sekuritas itu tidak bisa digantikan, maka nanti masuk ke langkah yang keenam gitu. Nanti OJK itu akan mengeluarkan pernyataan tertulis di sini. Tertulis bahwa ternyata perusahaan sekuritas itu tidak memiliki capability gitu kan. Nanti Indonesia SIPF itu nanti akan baru turun di situ. Karena kan jadi keluarnya surat itu dari OJK itu menandakan Indonesia SIPF bisa turun gitu kan untuk mengganti tadi aset investor yang hilang. Ya, saya agak kelupaan, Mbak. Mungkin perlu di-state juga berapa sih nilai yang di-cover atas satu kejadian per investor di satu perusahaan sekuritas, Mbak? Ya, jadi memang sejak tahun 2021 ya, nilai aset yang dijamin oleh Indonesia SIPF itu paling tinggi itu sebesar 200 juta per investor. 200 juta ya, per kali, per kejadian di satu, per investor di satu perusahaan sekuritas gitu, Mbak ya? Ya, per investor dan juga maksimal 100 miliar per kejadian di perusahaan sekuritas. Satu perusahaan sekuritas. Oke, maksimal. Jadi nilai penjaminan aset ini tuh terus kami tingkatkan ya, karena kan memang seiring dengan pertumbuhan kapitalisasi pasar modal ya, dan juga memang tentunya dengan terus memperhatikan jumlah DPP ya, dana perubahan pemodal yang saat ini kami kelola juga. Jadi secara berkala tuh memang kami tuh melakukan kajian gitu ya, besaran batas maksimal ganti ruginya itu yang dapat diberikan kepada investor tuh berapa. Karena sejak kami berdiri
besaran perlindungannya itu sudah meningkat dari tahun 2013 itu sebesar 25 juta, kemudian tahun Oke. 2015 itu menjadi 100 juta, dan di tahun 2021 menjadi 200 juta per investor. Itu sih. Oke. Jadi itu udah lumayan untuk bisa mengcover ya setiap Betul. kejadian kalaupun ada yang tidak kita inginkan tentunya, Mbak ya. Betul. Karena kalau dari sisi apa namanya besarnya nilai aset yang saat ini memang ada di pasar modal itu rata-rata itu per investor retail itu masih di bawah 200 juta gitu. Jadi makanya Itu kenapa rata-ratanya ya. coverage kita segitu. Untuk yang retail ya, untuk yang retail. Iya, iya. Nah, yang menarik Mbak, tadi kan kita bicara tentang bagaimana investor itu bisa di-cover ya atas Hmm. setiap kejadian yang mungkin itu berisiko untuk investasinya dia, baik berupa dana atau berupa efek. Mungkin saya sedikit nyelipin ya, kalau efek berarti kan kita mungkin mikirnya saham nih. Nah, kalau reksadana gimana Mbak? Nah, ini di reksadana itu saat ini itu Hmm, belum kita cover. Oke. Cuman memang kita ini ada diskusi lah gitu kan ya dengan asosiasi kemudian juga dengan OJK juga. Hmm, Jadi biar kita juga bisa melebarkan skop kita gitu, nggak hanya hmm. cuman di tadi efek suatu berharga saham tadi gitu Iya, kan, iya, iya, iya. ataupun yang di atau derivatifnya gitu. Jadi kita juga mau bisa melindungi para investor yang ada di reksadana gitu. Yes, yes. Ya. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang yang di cover ya, Mbak ya. Efek yang di cover, kejadian-kejadian yang di cover. Nah, kalau kita bicara oversight-nya, Mbak, kebalikannya apakah ada pihak-pihak yang mungkin tidak bisa mendapat perlindungan dari SPF atau satu kejadian yang tidak bisa dilindungi oleh SPF. Nah, kira-kira apa ya, Mbak itu? Ya, itu ada. Jadi ada 3 kriteria investor yang memang tidak dilindungi Indonesia SIPF ya. Nah, yang pertama itu kalau itu misalnya si pemodalnya atau investornya itu memang dia terlibat. Ternyata dia kong kali kong nih misalnya kan. Makanya ada Ya, investigasi ya, Mbak ya, untuk itu bikin ya. karena tadi ada investigasi dulu kan dari perusahaan sekuritas gitu. Oh, ternyata dia komplain padahal sebenarnya dialah dalangnya juga gitu di balik itu misalnya gitu kan. Kalau udah jadi penyebabnya terbukti gitu kan setelah proses investigasi, maka tentunya dia nggak berhak menerima kompensasi tersebut gitu ya. Karena secara etis maupun hukum ya mereka itu sebenarnya dianggap bagian dari sumber masalah itu sendiri. Gitu. Kemudian kalau yang kedua itu pemodal yang berstatus sebagai pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris ataupun pejabat ya yang satu tingkat di bawahnya direktur tadi itu pada perusahaan sekuritas gitu ya. Itu Ya. juga tidak termasuk dalam cakupan pelindungan em, karena dari jabatannya gitu kan mereka itu kan maksudnya dari sisi jabatannya mereka tuh seharusnya orang atau pihak ya yang memang tuh diminta pertanggungjawaban justru karena kan mereka punya justru kayak misalnya direksi atau komisaris ya Iya, itu betul. punya fiduciary duty-nya gitu loh jadi mereka Betul. nggak mungkin di cover kan justru itu tanggung jawab yang mereka gitu kemudian juga ada juga kalaupun yang dikecualikan ya kalaupun yang dikecualikan itu misalnya mekanismenya itu Indonesia SFF itu benar-benar misalnya gini memastikan perlindungannya itu hanya diberikan itu kepada investor retail tuh yang berhak aja gitu. Jadi sehingga tujuan utama menjaga kepercayaan publiknya itu terhadap pasar modal itu dapat terwujud lah intinya gitu. Ya, Tadi kan karena kita mesti pastiin tuh semua pihak-pihak tadi yang dikecualikan itu benar-benar kalau itu masuk kriteria itu ya nggak bisa. ya, Sehingga kita jadi bisa lebih fokus tuh ngasih emang benar-benar ke investor yang berhak lah gitu emang benar-benar retail dan emang nggak ada konflik of interestnya. ya. Oke, yang ketiga itu adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi Hmm. dengan mereka yang mengurus tadi, yang mengawasi ataupun yang menginfluence gitu kan. Jadi agar tidak terjadi benturan kepentingan maupun moral hazard ya, karena kan mereka seharusnya tadi sama seperti direksi sama komisaris dan komisaris gitu kan, Hmm. dan juga pejabat tinggi di bawahnya harusnya mereka itu bisa justru memberikan arahan ataupun direction gitu kan yang memang terhadap perusahaan sekuritas itu sendiri gitu kan, gitu sih. Oke, oke. Nah, oke, thank you Mbak Ineke. Nah, jadi kita udah tahu ya, Mensir ya, ada pihak-pihak juga yang tidak bisa di-cover oleh SIPF karena itu terkait dengan positioning-nya dia di dalam satu perusahaan sekuritas tertentu. Nah, kita mungkin lanjut ke bagaimana tentang edukasi dan digital awareness nih, Mbak. Kenapa? Karena kalau kita lihat tema yang diangkat dalam Investor Protection Month 2025 ini adalah cerdas digital, cerdas finansial ya, Mbak ya. Nah, kira-kira dengan tagline ini, dengan judul ini, apa sih yang mau diangkat, Mbak, yang mau disampaikan message-nya itu bagi investor di pasar modal kita?
Cerdas digital bagi investor pasar modal itu berarti mampu memanfaatkan teknologi untuk Oke. berinvestasi secara praktis sekaligus bijak dan waspada terhadap risikonya ya. Ya. Jadi tema ini tuh memang kita benar-benar pilih gitu ya sebagai respon terhadap tantangan dan juga peluang nih perkembangan teknologi. Karena kan pasar modal kita tuh berkembang pesat ya setelah benar-benar ada teknologinya gitu, masuk teknologi informasi gitu kan. Pasar modal kita benar-benar berkembang di sini. Jadi kita lihat di sini ada tantangan dan peluang juga gitu kan. Yang memang harus kita dorong bersama, tapi juga kita semacam kita awasi bersama gitu ya terhadap perkembangannya, bagaimana sih dia akan mempengaruhi perkembangan di pasar modal ini, sehingga melalui IPM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa cermat juga dalam memilih produk finansialnya, memilih platformnya yang mana gitu. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, Mbak. Kalau kita lihat kan tadi ada aja ya mungkin potensi-potensi yang bisa terjadi sehingga itu menjadi risiko bagi para investor. Nah, kira-kira ada tips nggak, Mbak? Tips praktis yang bisa dibagikan kepada para investor khususnya ya di channel ini adalah teman-teman MNC semuanya agar mereka itu bisa tetap aman bertransaksi, terutama di era digital tadi ya terkait dengan cerdas digital dan cerdas finansial tadi ya. Nah, kira-kira mungkin terkait dengan bagaimana menjaga akun RDN-nya mereka, SID-nya mereka ataupun aplikasi terkait yang mereka gunakan di platform di perusahaan sekuritas yang mereka ini ya investasi di sana. Ada nggak Mbak kira-kira tips yang bisa dibagikan kepada para investor? Jadi agar tetap aman bertransaksi ya di era digital ini, investor ataupun teman-teman itu baiknya itu selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti tadi rekening dan nasabahnya ya. Terus kemudian juga single ID-nya dan juga username dan password di Yes. aplikasi perusahaan sekuritasnya gitu ya. Jadi gunakan aplikasi resmi dari perusahaan sekuritas. Karena kan sekarang juga banyak ya kalau kita misal Banyak banget searching ya. di store-nya gitu bisa ada kayak beda huruf dikit gitu kan. Nanti ternyata ngarahnya ke aplikasi yang abal-abal gitu misalnya. Lama-lama. Jadi kayak gitu. Jadi terus juga selain gunakan pastikan emang download aplikasi resminya, terus juga pakai antivirus jangan lupa gitu. Karena kan sekarang Ya. informasi itu bisa 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 disebarkan gitu kan, didiseminasikan dengan cara yang gampang ya lewat WhatsApp group ataupun lewat SMS. Jadi jangan asal klik juga ketika baca informasi tersebut, jangan langsung asal klik juga. Lihat lagi siapa sih yang ngirim ini gitu. Kemudian juga nanti pas lagi saat sedang menggunakan tadi aplikasinya atau platformnya perusahaan sekuritas, pastikan juga jangan gunakan public wifi gitu ya. Jadi pastikan penggunaan jaringan yang memang secure gitu. Gimana secure ya? Betul, karena tadi Ya kalau bisa mobile aja ya Mbak ya. Iya, kalau Daripada pakai public wifi mungkin itu akan bisa ngebuka risiko-risiko yang betul, nggak karena kita inginkan ya. takutnya nanti saat lagi transaksi atau apapun itu diambil gitu kan, diretas gitu saat di situ. Ya. Entah itu OTP-nya, entah itu PIN-nya gitu kan. Gitu sih palingan tips-tipsnya. Oke. Ternyata lumayan banyak banget ya pengetahuan yang kita dapat dari Mbak Ineke tadi ya tentang Investor Protection Month bersama Indonesia SIPF di tahun 2025 ini. Nah, tentunya percakapan yang seru banget tadi ya, tentunya kita sudah banyak belajar juga ya tentang bagaimana Indonesia SIPF memberikan perlindungan kepada para investor dan ini adalah satu kunci kepercayaan di pasar modal kita. Nah, tanpa perlindungan yang kuat tentunya investor akan ragu. Tapi dengan sistem yang sudah dijalankan di pasar modal kita saat ini, ya kita juga sangat-sangat yakin Indonesia SIPF dapat lebih membawa rasa tenang. Ya, rasa tenang untuk investor dalam berinvestasi di pasar modal kita. Nah, kita juga diingatkan MNC semua bahwa menjadi investor di era digital ini bukan hanya mencari keuntungan aja, tapi juga bagaimana kita cerdas terhadap digital itu sendiri dan juga bagaimana kita cermat dan cerdas juga dalam mengelola finansial. Nah, menjaga keamanan akun, memastikan keamanan bertransaksi di sekuritas anggota DPP SIPF tentunya secara rutin teman-teman juga bisa memantau portofolio dan bisa compare ya dengan akses ke C yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ineke. Nah, terima kasih Mbak Ineke sudah memberikan berbagai macam insight ya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat buat MNCs dan juga tentunya secara luas lagi kepada teman-teman investor di pasar modal kita ya. Thank you Mbak Ineke, selamat sekali lagi ya.
dan atas waktunya juga udah berbagi kepada kita semuanya. Dan tentunya MNC semuanya, jangan lupa mari kita dukung bersama terciptanya pasar modal Indonesia yang makin aman, transparan, dan juga terpercaya. Karena perlindungan investor bukan hanya tugas regulator, tapi juga kesadaran kita semuanya. Sampai jumpa di Total Invest Podcast bersama MNC Sekuritas di episode selanjutnya. Dan ingat selalu, cerdas digital, cerdas finansial. Terima kasih.